Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ustazah semuanya. Apa kabar anak ustazah hari ini? Alhamdulillah, sehat hatiku, sehat pikiranku, sehat badanku. Atin, we are the best. Allahu Akbar. Sekali lagi ya, kurang kompak. Zah ulangi lagi ya. Apa kabar anak ustazah semuanya? Alhamdulillah, sehat hatiku, sehat pikiranku, sehat badanku. Atin, we are the best. Allahu Akbar. Yeay. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yes, Allahu Akbar. Oke. Selanjutnya, tepuk semangat. Semangat. Nah, karena sudah tepuk semangat, sekarang anak Zah harus belajarnya semangat lagi ya. Nggak boleh lesu-lesu, pagi-pagi itu harus semangat. Nah, sekarang coba duduknya ke kursinya kembali. Kemudian lihat kursinya lagi, sudah lurus apa belum. Nah, barisan depan luruskan, kemudian barisan di belakang mengikuti. Oke, Abian barisannya ya. Nah, sekarang ketua kelas siapkan doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Sekarang saya ambil absen dulu ya. Yang namanya saya panggil angkat tangan, kemudian jawab pertanyaan saya. Abian Zaidani Omar, sholatnya lengkap? Alhamdulillah, mantap. Kemudian Anggun Humaira Bilqis, sholatnya lengkap? Alhamdulillah, Masya Allah. Akila Ramadhani, sholatnya lengkap? 3, apa yang tinggal? Isya dengan subuh. Kenapa Isya ketinggalan? Karena ketiduran. Kemudian subuh, juga ketiduran. Gak boleh lagi ya Akila ya, kalau ketiduran langsung ambil pas bangun tidur, ambil wudhu langsung kerjakan sholat. Anak ustazah coba perhatikan saya lagi. Sholat 5 waktu itu sholat wajib apa sholat sunnah? Sholat wajib. Kalau sholat wajib artinya harus dikerjakan. Kalau ditinggalkan akan berdosa. Mau anak Zah mendapat dosa? Nggak mau kan, makanya harus dikerjakan. Paham anak ustazah? Paham. Jadi Akila besok Zah mau dengar Akila sholatnya lengkap. Begitu juga untuk anak Zah yang lain. Paham? Oke, semuanya hadir, alhamdulillah lengkap. Nah, kemarin masih ada yang ingat apa pembelajaran kita yang kemarin? Ya Anggun, bagus. Kemarin kita belajar tentang PPKN, yaitu tentang bagaimana sikap kita terhadap teman yang berbeda jenis kulit, warna kulit. Nah, kemarin ada yang warna kulit hitam, ada yang putih, ada yang kuning langsat kan. Nah, bagaimana sikap kita terhadap teman kita yang berbeda warna kulit? Siapa yang tahu? Ya, Fikri. Bagus. Yang pertama, tidak mengejek-ngejek teman. Kemudian siapa lagi yang kedua? Ya, Zizi. Pintar. Harus berteman baik. Kemudian iya, tidak menghina teman.
Ya, harus berteman baik, tidak mengejek teman, harus menghormati, menghargai. Nah, kalau anazah menghina, berarti anazah menghina ciptaan Allah. Anazah ini siapa yang menciptakan? Allah kan? Kalau anazah menghina teman anazah sendiri, berarti anazah juga menghina Allah. Jadi kepada teman kita harus saling menghargai, harus berteman baik. Paham? Nah, bagus, masih ingat pembelajaran kemarin. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, yaitu matematika. Buka buku tema 7-nya. Siapa yang bawa buku tema 7? Bawa semua? Bagus. Sekarang buka buku tema 7, subtema 1 tentang mengenal pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Coba buka halaman 8. Siapa yang sudah buka? Sekarang perhatikan. Perhatikan Ustazah dulu. Dengarkan apa yang Ustazah sampaikan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu anazah mampu mengetahui apa itu pecahan, kemudian mengetahui apa itu pecahan 1/2, pecahan 1/3, dan pecahan 1/4. Kemudian juga mengetahui apa saja contoh-contoh pecahan. Sekarang kita bahas yang pertama, pecahan. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Nah, dari pecahan ini akan kita pelajari pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Nah, sekarang kita mengenal dulu pecahan 1/2. Pecahan 1/2 ini syarat dikatakannya pecahan 1/2 apabila 1. Jika satu kertas yang dipotong kemudian dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar, maka satu bagian yang dipotong itu bisa dikatakan dengan pecahan 1/2. Nah, contohnya seperti ini. Za punya kertas. Kemudian kertas kosong ya. Kemudian Za mau membagi kertas ini menjadi 2 bagian yang sama besar. Za lipat. Kemudian Za potong. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, coba lihat, sama kan ukurannya? Nah, sama dengan yang maksudnya tadi. Nah, jika satu kertas yang utuh dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar, maka satu bagian ini masing-masingnya itu bernilai 1/2. Nah, jika sebaliknya, jika kertas yang dipotong itu salah satu bagiannya tidak sama besar, contohnya seperti ini. Satu ukurannya kayak gini, satu ukurannya kayak gini. Sama besar atau tidak? Tidak. Kalau sama besar artinya kertas yang ini, bagian yang dipotong ini bukan pecahan 1/2. Nah, pecahan 1/2 ini bisa anak Zah cara membacanya yaitu 1/2, setengah, atau 1/2. Nah, kita samakan saja ya cara membacanya yaitu 1/2. Nah, contohnya yang sederhana. Contohnya coba lihat sini. Pernah anak Zah lihat kue? Pernah. Atau pernah anak Zah lihat siapa yang pernah merayakan ulang tahun? Ruzi kemarin, Ardan sama Naswa kan dibawa kue ke sekolah. Nah, kuenya berbentuk bulat. Kemudian anak Zah mau membagi kue kepada teman. Anak Zah potong menjadi 2 bagian. Bagiannya itu sama besar, lihat kan? Kalau sama besar artinya bagian yang dipotong itu bisa dikatakan setengah atau 1/2. Paham? Coba lihat yang di bawah ini, gambar yang ini. Bagian yang berwarna putih ukurannya lebih besar, sedangkan yang berwarna biru lebih kecil, artinya ukurannya pembagiannya tidak sama besar. Kalau tidak sama besar apa tadi? Siapa yang bisa jawab? Ya Naswa. Pintar, artinya bukan pecahan 1/2. Paham? Jadi ingat aja 1/2 itu jika bagian yang dipotong itu sama besar. Kalau tidak sama besar berarti bukan pecahan 1/2. Paham? Sekarang lanjut ke pecahan 1/3.
Hampir sama dengan syarat yang tadi, yaitu jika satu kertas kosong ya kemudian dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar, maka satu bagian yang dipotong itu bernilai pecahan 1/3. Contohnya seperti ini. Punya kertas tadi kan utuh, kemudian saya potong, hasilnya seperti ini. Nah, sama besar kan? Kalau sama besar berarti bagian yang terpotong ini bisa dikatakan pecahan 1/3. Kemudian jika kertas yang dipotong itu tidak sama besar, contohnya satu ukurannya seperti ini. Nah, satu seperti ini, kemudian satu seperti ini. Sama besar? Tidak. Apa tadi kan tidak sama besar? Ya, kalau ukurannya salah satunya tidak sama besar, berarti itu bukan pecahan 1/3. Paham? Nah, cara membacanya, Anazah bisa membacanya 1/3 ini, pecahan 1/3 ini yaitu dengan 1/3 sepertiga. Kita samakan saja cara membacanya yaitu 1/3. Paham? Jadi kalau ada 3 bagian yang dipotong sama besar berarti itu pecahan 1/3. Kalau 3 bagian kemudian tidak sama besar berarti itu bukan pecahan 1/3. Contoh nyatanya, pernahkah Anazah makan agar-agar atau puding? Pernah. Atau pernah Anazah membantu mama buat puding? Siapa yang pernah membantu? Didis pernah. Didis pernah membantu mama. Kemudian setelah matang pudingnya, mama mau membagi pudingnya untuk satu untuk Didis, satu untuk adik, dan satu untuk ayah. Dipisah-pisah. Nah, lihatlah sama rata kan pembagiannya. Nah, kalau sama ukurannya berarti satu bagian itu bisa dikatakan pecahan 1/3. Lihat, satu dari yang dibagi, 3-nya dari jumlah yang dibagi. Kan ada 3, 1, 2, 3, jadinya 1/3. Paham? Kemudian lihat contoh ini. Ada gambar persegi, ada 3. Ada yang berwarna putih, di tengah warna biru, dan di akhir juga warna putih. Lihat, ada 3 jumlahnya. Kalau 3 apa tadi? Pecahan 1/3. Sekarang kita lihat apakah ukurannya sama. Kalau ukurannya sama berarti bisa dikatakan 1/3. Coba kita lihat. Ternyata ukurannya berbeda. Yang berarti warna biru lebih besar, artinya tidak sama besar ukurannya dengan segitiga yang lain. Kalau tidak sama besar, apa tadi? Pintar Fikri. Ya, berarti bukan pecahan 1/3. Paham? Sekarang lihat yang ketiga, yang keempat, mengenal pecahan 1/4. Hampir sama yang tadi, bedanya jumlah potongannya saja. Kalau 1/2, 2 potongan sama besar. Kalau 3, pecahan 1/3, 3 potongan sama besar. Nah, kalau pecahan 1/4 berarti jika satu kertas tadi dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Contohnya seperti ini. Satu kertas tadi dipotong sama besar. Nah, lihat nih. Ini 1, 2, 3, kemudian 4. Sama ukurannya. Sama. Nah, kalau sama berarti ini satu bagian ini bisa dikatakan pecahan 1/4. Kemudian kalau dia satu ukurannya tidak sama besar, satu ukuran seperti ini dan satu ukuran seperti ini sama? Tidak. Kalau tidak sama apa tadi? Berarti bukan pecahan 1/4. Kemudian cara membacanya bisa 1/4 atau 1/4. Kita samakan saja cara membacanya yaitu 1/4. Oke. Kemudian, contohnya kalau Anazah kurang paham lagi, lihat contohnya. Pernah Anazah beli pizza? Abian pernah dengan Bunda. Iya. Ada Bunda membeli pizza, 1 loyang pizza. Kemudian Bunda membaginya menjadi 4 bagian. 1 untuk Abian, 1 untuk kakak, 1 untuk adik, dan 1 untuk Bunda Abian. Nah, dibagi rata sama Bunda. Dapatlah 4 bagian yang sama besar. Lihatlah, sama besar kan?
Nah, kalau sama besar artinya berarti itu pecahannya termasuk pecahan 1/4. Yalah, ada berapa jumlahnya di sini yang dipotong? Ada 4. Nah, satunya dari satuan bagian dipotong. Jumlah 4-nya dari jumlah yang dipotong. 1, 2, 3, 4. Jadi 1/4. Paham? Coba lihat ini, contoh yang kedua. Ada berbentuk lingkaran gambarnya. Nah, satu ukurannya itu besar, berwarna biru. 3 yang paling kecil berwarna putih. Jumlahnya ada 4. Kalau dia jumlahnya 4, berarti itu termasuk pecahan 1/4. Sekarang kita lihat ukurannya lagi. Kalau ukurannya sama, semuanya berarti termasuk pecahan 1/4. Kalau tidak sama, berarti bukan pecahan 1/4. Lihatlah. Nah, ternyata satu ukurannya lebih besar, artinya keempat bagian lingkaran tersebut tidak sama besar. Kalau tidak sama besar apa tadi? Ya, Zazah. Pintar, berarti bukan pecahan 1/4. Jadi syarat pecahan 1/4 jika satu kertas utuh dipotong menjadi 4 bagian sama besar, dikatakanlah pecahan 1/4. Kalau tidak sama besar, berarti bukan pecahan 1/4. Paham? Nah, kalau paham, sekarang coba Anak Zah kerjakan latihan. Nih, Zah punya kertas, ada latihan di sini 5 soal, Anak Zah kerjakan. Oke, sudah selesai mengerjakan. Sekarang kumpulkan ke depan. Ya, taruh di meja Ustazah. Nah, sekarang kita bahas ya. Lihat soal yang pertama. Ada gambar persegi panjang ya. Ada bagian yang diarsir. Ada dibagi menjadi 2, bagian putih dan bagian berwarna biru. Sekarang Nazah lihat. Gambarnya ini ada berapa ini yang dibagi? Ada 2. Coba kita hitung. 1, 2. Kalau 2 berarti pecahan berapa? Pintar, 1/2. Kita lihat sama besarkah ukurannya? Sama, berarti ini gambar nomor 1 termasuk pecahan 1/2. Oke. Lanjut, siapa yang benar tadi? Pintar, nanti Zah lihat ya latihannya. Sekarang kita lihat nomor 2. Ada gambar persegi 6. Ada berapa buah nih? Kita hitung ya. 1, 2, 3. 2 berwarna putih dan 1 berwarna biru. Kita lihat ukurannya sama. Ketiganya tidak. Yang mana yang tidak sama? Ya, anggun bagus, warna biru lebih besar. Kalau tidak sama besar apa tadi? Bukan pecahan. Kita lihat, dia jumlahnya ada 3, berarti termasuk pecahan berapa ini? Ya, pintar, Siabiannya pecahan 1/3. Kalau tidak sama besar ukurannya apa tadi? Ya, berarti bukan pecahan 1/3. Oke, siapa yang benar? Said. Said salah. Kenapa salah? Tidak memperhatikan Zah berarti ya. Said perhatikan lagi Ustazah ya. Lihat lagi baik-baik. Dengarkan, jangan main-main. Ya. Sekarang kita bahas soal nomor 3. Lihat. Ada lingkaran. Kemudian lingkaran ini dibagi menjadi 2. 1 berwarna putih dan 1 berwarna biru. Lihat, pembagiannya sama besarkah? Iya, sama besar kan? Kalau sama besar berarti itu termasuk pecahan. Sekarang kita lihat ada berapa jumlahnya pembagiannya. 1, 2, ada 2. Berarti gambar ini termasuk pecahan berapa? Pintar semua Nazah ya, pecahan 1/2. Paham Nazah? Siapa yang betul kelima soalnya? Betul semua. Said tadi salah satu ya. Nanti Zah periksa latihannya, kemudian Zah kasihkan sama anak Zah nanti ya. Paham semuanya? Paham. Ada lagi yang bertanya? Ada yang tidak paham? Zah ulangi lagi. Kalau pecahannya kalau bagiannya pecah menjadi 2, berarti pecahan berapa?
1/2. Kalau ukurannya tidak sama, bukan pecahan. Kalau dibaginya menjadi 3 bagian, pecahan 1/3. Kalau 4 bagian, 1/4. Nah, baiklah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk PR-nya, buka buku temanya halaman 15. Ada di situ 5 latihan tentang pecahan. Anak Zah kerjakan nanti di rumah. Boleh dengan bunda, ayah bunda nanti ngisinya di rumah ya. Besok Zah tanya semuanya harus membuat PR. Tidak ada yang tidak buat PR. Oke? Nah, kemudian satu lagi. Besok bawa buku bahasa Arab. Besok kan hari Selasa, pembelajaran kita tema 7 dan bahasa Arab. Jangan lupa ya bawa buku bahasa Arabnya. Oke, sekarang ketua kelas silahkan disiapkan doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak ustazah, ingat ya pesan ustazah. Pertama, laksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Yang kedua, rajin mengaji di rumah. Yang ketiga, rajin mengulang dan menambah hafalannya. Kemudian yang keempat, jangan lupa buat PR-nya yang barusan matematika ya. Kemudian yang kelima, bantu ayah bunda di rumah. Oke. Kemudian intinya jangan lupa belajar, istirahat, jangan banyak main HP ya, nanti mata anak Zah rusak. Ya, boleh main HP tapi di waktu libur. Oke. Barisan yang boleh pulang adalah barisan Abian. Waalaikumsalam. Barisan Said. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Abian. Waalaikumsalam, hati-hati Habian. Naswa. Waalaikumsalam, hati-hati ya.